Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam, rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat yang budiman, seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri, jumpa kembali dengan saya. Hello, SL Lover, Single Lover. Jumpa lagi saudaraku semua. Hari ini sebenarnya hampir nggak sempat saya bikin video, tapi ya saya sempatkan lah supaya kalian nggak kangen sama saya sempatkan bikin video. Kita bahas apa ya? Oh, bahas yang ini ya. Napas dari hidung, Bang Lut. Ambil napas dari hidung, buat lewat mulut. Ulangi 3 kali. Hembuskan perlahan-lahan, tarik perlahan-lahan. Nikmati pergantian energi di tubuh sampean. Gimana rasanya habis grounding? Itu namanya grounding. Jadi ngikuti pusaran bumi, semua energi negatif disedot bumi. Ada yang aneh enggak di tubuhnya? Ada yang hilang? Enteng, berarti ada yang hilang beban-bebannya. Yang merasa tren yang mana yang tren, yang sadar gitu. Yang merasa geliang mana mbaknya yang pakai kerudung ini? Geliang mbak? Saniki pun waras geliangnya. Geliangnya pun ical. Oke. Biasa aja. Biasa aja nih, Pak. Los dia. Los, nggak nahan. Ya udah kayak ngikutin orang tidur aja. Ibu gimana, Bu? Ibu Palembang ya? Palembang ya? Nggak tidur ya? Melayang aja gitu, ngikuti. Memang semuanya itu sadar. Ya, telinga aja yang fokus didengar. Cuma mau bangun susah. Cuman nggak bisa gerak, dengerin semua yang diomongkan, denger. Itulah alam bawah sadar Anda merespon diri Anda sendiri. Kalau Anda memahami yang saya sampaikan, yang dibuang akan dibuang. Jadi alam bawah sadar itu namanya alam bawah sadar. Jadi setengah sadar. Orangnya sadar, ingat dengar apa yang saya sampaikan, tapi respon alam bawah sadar yang tadi akan tertanam. Ada bantu untuk semuanya. Jadi ada salah dan ucapan, saya mohon maaf yang salah. Kita sambungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sambung. Ribon. Ribon. Teknik ini namanya adalah grounding. Teknik grounding, tapi dipadu atau dikombin dengan hipnosis. Jadi hipnosis dipadu dengan teknik grounding. Tujuannya itu apa? Untuk healing. Jadi di video itu saya bersama Joko Arek melakukan healer kepada beberapa orang, tetapi sebenarnya kami hanya membimbing. Bukan kami yang melakukan healingnya, kami hanya membimbing. Mengarahkan orang-orang yang mengalami ketidaknyamanan tubuhnya, mengalami gangguan di tubuhnya. Jadi sebenarnya proses itu adalah self healing. Mereka menyembuhkan dirinya sendiri. Kami hanya membimbing untuk mengarahkan untuk mereka melakukan self healing itu sendiri. Jadi bukan kami ini melakukan penyembuhan di situ atau pengobatan, nggak ada obatnya, tapi mereka sendiri yang melakukan self healing. Kalau orang Jawa menyebutnya ya ngobatin diri sendiri, apa nambani diri sendiri, jadi menyembuhkan dirinya sendiri. Apa yang dilakukan yaitu dengan grounding atau membumi atau mengambil pasrah, ngalah atau memberikan kepasrahan kepada Sang Maha Pencipta atau Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dikembalikan kepadanya dengan sepenuh jiwa. Seikhlas-ikhlasnya. Seandainya ada penyakit, ya kembalilah penyakit itu pada asalnya.
seandainya diberikan kesembuhan atau kenyamanan di tubuhnya, ya disyukuri. Artinya di sini bukan sebuah hal yang sifatnya syirik, musyrik, kan tidak. Kita hanya berserah diri dan mengikuti putaran bumi, karena bumi ini berputar searah jarum jam. Ketika kita mengikuti, melepaskan semua, kita tidak menahan, maka yang di angkasa itu ada rasi bintang atau galaksi itu, dia berlawanan putarannya dengan putaran bumi, tidak searah. Maka penyakit itu akan menguap sebagian, atau energi dari atas itu turun sebagian, diserap oleh tubuh dan menggantikan energi yang diserap bumi tadi. Energi kotor itu diserap ke dalam bumi oleh bumi sendiri, oleh ground itu sendiri. Energi positif yang dari angkasa itu yang turun masuk ke dalam pori-pori, sehingga terserap oleh tubuh si pasien. Jadi mekanismenya seperti itu, metodenya yang dibuat oleh saya dan Joko Arek barusan. Di sini ya kita nggak mikirin lah mau orang itu pro ataupun orang itu kontra, ya silahkan. Yang jelas karyanya ya itu. Mau dibilang itu dukun, ya silahkan. Ya memang kenyataannya itu dukun gitu ya. Dukun itu ahli. Jadi kami ahli apa? Ahli healing. Kami seorang healer kalau dalam bahasa Inggris. Healer. Atau penyembuh. Jadi mengarahkan orang untuk melakukan self healing. Penyembuhan mandiri. Jadi alhamdulillah dari beberapa orang yang 2 kali kita melakukan itu, dan ada yang kembali lagi informasinya menanyakan saya, menanyakan Joko Arek. Ya karena saya sudah di Kalimantan, mereka datang menanyakan di mana Mbah Singo. Kenapa kemarin dengan cara itu saya kok ngerasa enak. Akhirnya mengulang dan diulang diteruskan oleh Joko Arek. Kembali melakukan teknik grounding dan self healing itu. Alhamdulillah. Jadi mungkin dukun sesat seperti saya ini berguna kepada masyarakat, ya saya mengucapkan alhamdulillah. Dan di situ tidak sepeser pun dipungut biaya oleh Gus Samsudin ataupun kami, tidak ada. Jadi kalau ada orang mengatakan saya orang yang dibayar, orang bayaran, yaitu mimpi mereka sedang bermimpi. Ya, mereka mengada-ada. Artinya semua melakukan dengan penuh keikhlasan. Yang mengobati yang membimbing healing itu ikhlas, seikhlas-ikhlasnya tanpa tendensi apapun. Yang di healing juga ikhlas melepaskan semuanya. Segala beban dalam dirinya dilepaskan, dikembalikan kepada asalnya. Ikhlas ketemu ikhlas. Ya sudah, apa yang menjadi niatnya akan terwujud. Apakah itu sebuah hal yang sifatnya musyrik? Ya tidak juga. Musyriknya dari mana? Bumi ini ciptaan Allah, angkasa ini ciptaan Allah, manusia ini ciptaan Allah. Semua adalah ciptaannya. Di mana letak kemusyrikannya kalau kita berserah diri kepadanya? Nah terus kita suruh berserah diri langsung kepada Allah, nggak boleh nginjak bumi, nggak boleh menghirup udara dari angkasa. Nah itu namanya alasan-alasan yang tidak masuk akal. Jadi hal semacam itu sering kita lakukan. Bahkan di mana-mana tempat saya mengajarkan kepada anak-anak muda yang belajar, ya sama metode-metode seperti itu yang sifatnya ilmiah, yang bisa diurai dengan akal dan logika. Jadi semua itu sebenarnya bisa dilogikakan. Ketika kita sudah menemukan yang sesungguhnya, maka kita mampu melogikakan. Ada logika yang hanya bisa untuk pribadi, yang dimengerti oleh pribadi, yang orang lain belum tentu mengerti. Ketika diucapkan pun menjadi pro kontra, ada yang menerima, ada yang tidak. Saat ini kan seperti itu yang terjadi. Orang melihat tontonan orang lain, melihat prakteknya orang lain, tetapi dia merasa itu keliru. Wah, dia ribut sendiri. Ya nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya kalau kontra aja, tapi dengan cara yang bermartabat, bukan dengan cara yang tidak bermartabat. Pro ya pro aja, tapi ya jangan terlalu juga ngepro banget, akhirnya
mengkultuskan sosok yang dianggap pro kan gitu. Nggak boleh seperti itu. Ya kita manusia hidup itu rata-rata saja. Seperti yang saya lakukan, saya baik dengan Samsudin, dengan siapapun, dan tidak pernah menganggap orang lain itu musuh, walaupun itu berbeda pandangan, berbeda prinsip, berbeda faksi keilmuan. Dia tidak pernah kok bersih tegang, harus punya aku yang benar, punya kamu salah, nah seperti itu. Karena ilmu itu luas. Jadi kita punya ini sejenis dengan ini pun prakteknya berbeda-beda dan kita harus menerima. Karena apa? Sifat ilmu sifat dunia ini kan statis ya. Tapi kalau sifat ilmu kan dinamis. Nah, mengalir ilmu itu dan deviasinya banyak, pengembangannya banyak sekali. Kalau kita harus bersikukuh, bersih tegang bahwa kita yang paling benar, itu namanya otoritarian. Masa kita menjadi orang yang otoriter? Orang yang pandai, cerdas itu tidak otoriter, tapi justru punya fleksibel, sifat yang fleksibel. Jadi dia bisa mengikuti perkembangan apapun itu, dari yang tradisional ataupun yang modern. Jadi belajar yang tradisional dan belajar yang modern, sehingga mengerti, cari perpaduannya. Bukan ini yang modern membunuh yang tradisional, tidak bisa seperti itu, karena adanya modern itu pengembangan dari yang tradisional. Tetapi orang-orang sekarang kan tidak menyadari itu. Ya, disinilah belajar itu harus dengan penuh kesadaran. Ya kalau kita berhadapan dengan mereka-mereka yang seolah-olah itu anti dengan kita, ya mungkin kalau kita tidak memusuhi, kita tidak menganggap musuh, untuk apa kita itu memukul ya? Kan lebih baik merangkul. Bendera kita sama, merah putih. Ya kan? Warna darah kita sama, merah putih. Kita minum dan makan di tanah air yang sama, Indonesia. Terus untuk apa? Apa yang dicari? Kebenaran mana yang dicari? Manusia itu saling menyempurnakan. Tidak ada manusia yang sempurna sendiri. Manusia itu harus saling menyempurnakan. Apabila kawanmu, temanmu, sahabatmu, mungkin kamu anggap itu kurang, sempurnakan dengan apa yang kamu punya. Sampaikan, sempurnakan. Bukan dengan cara kekerasan. Dan itu bukan cara-cara Nusantara. Nusantara itu berunding, ya, bermusyawarah. Terjadinya perpecahan, perang dan lain sebagainya kalau menemukan jalan buntu. Tapi kalau belum bermusyawarah sudah berperang dulu, itu keliru. Itu bukan Nusantara. Jadi kita tinggal di Nusantara ini memang harus betul-betul menjiwai Nusantara itu sendiri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, itulah Nusantara. Dengan berbagai dinamika, dengan berbagai pengetahuan, dengan berbagai sejarah. Setiap suku punya teknik grounding sendiri-sendiri. Setiap suku itu punya teknik healing sendiri-sendiri. Ya mungkin karena adanya orang barat, bahasa-bahasa barat itu mungkin lebih kelihatan wow, kelihatan lebih populer gitu ya. Jadi lebih suka orang sekarang itu pakai bahasa-bahasa yang dari luar. Padahal yang dikerjakan ya sama, barang-barang lokal juga, tapi bahasanya bahasa dari manca. Ya lama-lama seperti itu kan tergerus. Contohnya bahasa dukun. Dukun itu sendiri kan bahasa baku itu ya. Sampai dibakukan di dalam kamus besar bahasa Indonesia. Tetapi karena pemahaman agama yang rancu, yang dipelajari oleh seseorang yang belum memahami. Dan banyaknya informasi yang simpang siur. Ya kalau mungkin di Arab sana disebut kahin itu tukang sihir. Ya tukang sihir. Nah di sini dukun itu bukan tukang sihir. Dukun bukan tukang sihir. Kalau di sini ada tukang sihir namanya tukang sikir atau seorang sikir. Ini yang bahasa ini tidak pernah ada dan banyak tidak diketahui. Kenapa? Karena kitab sikir itu ada di Leiden. Dibawa ke Leiden kitab sikir itu dan disimpan di museum di Leiden. Mungkin banyak orang tidak tahu. Sehingga praktisi sikir itu sendiri dikonotasikan sebagai dukun. Tidak bisa seperti itu. Kami sebagai orang yang mengerti sejarahnya,
Ya kami menolak lah kalau dukun itu dikonotasikan sebagai tukang sihir atau kahin, kami nggak terima. Karena dukun itu kan bahasa Jawa, bukan bahasa di pulau-pulau lain. Mungkin karena melihat praktek-praktek orang di Jawa, akhirnya orang-orang di pulau-pulau lain, di provinsi-provinsi lain sama menyebut itu gitu loh. Jadi sebenarnya terjadi kerancuan. Kalau seperti ini berterus-terusan, akhirnya ya banyak orang tersinggung, banyak yang merasa tersakiti, terzolimi karena ya ucapan-ucapan yang tidak berdasar tadi, tidak melalui uji materi. Ya kami dari Lembaga Analisis Metafisika Indonesia, LAMI, yang pusatnya ada di Surabaya, kami meneliti, menganalisa sejak lama, baik dari itu sastra sampai pada filsafat-filsafat Jawa, kita bedah dengan metode-metode metafisika itu untuk menemukan yang mana entitas yang disebut dalam eksistensi sastra tersebut. Dia dengan metode-metode yang macam-macam sehingga kita menemukan kebenarannya, kenyataannya. Jadi segala sesuatu yang tertulis itu memang ada. Jadi sinkronisasi bahasa itu perlu. Jadi tolong saudara-saudaraku, ya dengarlah para ulama yang berbicara. Jadi supaya kita tidak rancu, tidak terjadi pertentangan. Kalau dukun di Jawa dikonotasikan dengan tukang sihir, ya berbeda karena dukun itu orang yang mengerti 3 alam. Alam maya pada, alam maya atau alam kadewatan atau alam ketuhanan yang berisi dengan kemalaikatan ya dan yang lain-lainnya. Terus mengerti tentang madya pada, alamnya semua makhluk. Dan juga mengerti tentang marca pada, alamnya tumbuh-tumbuhan. Jadi dukun itu harus menguasai 3 ini, baru diangkat menjadi seorang dukun dengan prosesi ritual 7 hari 7 malam. Itu yang saya lihat di Tengger dan sampai sekarang masih ada. Gelar dukun itu adalah Dwi Jati. Jadi janganlah kita menyudutkan gitu kalau kita tidak tahu. Ya mungkin perlu kita berkumpul bersama-sama antara budayawan, sejarawan dan para ulama untuk mensinkronkan ini supaya di masyarakat itu tidak saling tuding. Ini sebenarnya perlu. Ya dari Sabang sampai Merauke, dari Miangga sampai Pulau Rote bertemu dalam satu titik. Untuk apa? Ya untuk ini meluruskan. Kalau tidak, ya tetap seperti ini. Anak-anak muda zaman sekarang tidak akan tahu, tidak akan mengerti. Yang ada hanya menuding orang lain. Dukun, dukun, dukun. Ya. Padahal praktek dukun itu sebenarnya adalah pemuka adat. Kalau dulu ada agama lokal, ya jadi pemuka agama. Adat dan agama itu dulu bersinergi. Sampai sekarang adat dan agama itu bersinergi. Jadi mohon kawan-kawan yang memahami, mengerti, yang bisa berpikir jernih ya, bukan dengan ego, bisa memahami apa yang saya katakan ini. Untuk apa? Untuk kedamaian. Kita udah mendekati 17 Agustus loh. Ya, masa kita di media sosial masih tarung perang-perangan ya kan? Sungguh tidak bermoral ya seperti itu. Sedangkan kita memegang teguh adalah Pancasila. Dan di situ punya nilai-nilai moral. Kalau kita seorang Pancasilais, tentunya kita memegang nilai-nilai moral tersebut. Karena hidup bermasyarakat itu hidup dengan moralitas. Kalau kita bermasyarakat hanya dengan lingkungan kita saja kita menerapkan moralitas, sedangkan di masyarakat yang lain kita mengesampingkan moralitas, waduh kacau. Dulu di tahun-tahun awal ada Facebook masuk diakses dengan Android di Indonesia, itu awalnya sopan santun. Berjalan sekian tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, udah mulai kacau, udah mulai nggak karu-karuan. Sampai sekarang di YouTube, di media sosial yang lain, etika bermedia sosial itu nggak sama dengan etika di masyarakat. Dan ini sebenarnya mempengaruhi psikologi banyak orang. Kenapa?
Setelah seperti itu, pastinya di masyarakat sendiri akan terbawa tabiat di media sosial tadi. Menjadi orang yang arogan, orang yang kurang tata krama, orang yang melepaskan etika moral. Banyak terjadi. Ya kenapa? Karena psikologi orang-orang usia remaja itu kan lemah. Tidak seperti psikologi orang-orang tua yang sudah usianya di atas 30 tahun. Yang berbahaya kan yang dari 30 tahun ke bawah ini. Jadi dampak daripada yang ada itu, yang tersebar di medsos itu kadang-kadang ya memang bukan kadang-kadang ya memang mempengaruhi psikologi pengguna media sosial. Dan yang saya takutkan itu semakin lama semakin parah, tidak menguasai diri sampai terbawa ke dunia nyatanya, ya, di kehidupan nyata. Itu yang sangat berbahaya. Kembali, bagaimana menanggulangi stressing seperti itu? Itu bagian daripada stressing sebenarnya. Bagaimana menanggulanginya? Ya dengan grounding. Kalau kita mau melakukan, ya sudah, tidur terlentang di atas tanah, cari tempat yang aman, ya mungkin di tengah malam, berserah diri, pasrahkan semuanya, lepaskan semuanya, sampai mungkin kita setengah sadar seperti tertidur dan merasakan putaran bumi itu semakin kencang. Nikmat di situ dan stressing itu hilang, maka kita netral dari segala macam radikal bebas. Jadi sebenarnya pikiran kita, psikologi kita juga kena radikal bebas. Dari apa? Dari tontonan, tayangan, apa yang kita lihat di media sosial. Oke, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mungkin dengan pemaparan yang saya sampaikan ini, kalian semua paham, kalian semua mengerti, karena saya tahu kalian semua adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa berpikir dewasa, orang-orang yang berpikir logis, dan orang-orang yang mampu mengendalikan diri dari segala macam apa yang dilihat. Yang berbahaya adalah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosi. Jadi ketika emosi itu terpicu oleh tontonan, maka kita akan muncul rasa yang tidak karu-karuan. Karena manusia itu sebenarnya hidupnya hanya dipengaruhi oleh mata kanan kiri, telinga kanan kiri, mulut yang satu, lubang hidung yang satu, yang dua. Dan bisa juga ketika mata itu melihat atau telinga mendengar, sehingga pikiran bekerja. Ada yang bekerja terus refleks, tidak bisa mengendalikan jempolannya, ya, asal tapping-tapping, itu yang sering terjadi. Ada juga yang dengan berbicara, mata memandang, melihat yang typing, melihat yang komen, pikirannya tidak terkontrol, akhirnya keluar lewat mulut sumpah serapah. Jadi memang perlunya kita itu mengerti tentang spiritual, ya untuk pengendalian diri tadi. Di mana kita bisa mampu memanajemen emosi kita, mampu kita mengendalikan emosi itu, mampu menggunakan emosi itu sebaik-baiknya. Karena memang manusia hidup tidak bisa lepas dari emosi. Berbicara tanpa emosi tidak keluar suara. Memandang tanpa emosi tidak kelihatan. Bernafas tanpa emosi tidak akan terasa berat tarikan nafasnya. Jadi memang gerakan-gerakan di dalam diri kita ini dipengaruhi oleh emosi. Makanya kita harus memanajemen emosi itu. Dari mana? Dari pelajaran kita mengenal setiap gerak di tubuh kita. Gerak pikiran kita. Perhatikan gerak daripada ucapan kita, gerak daripada suara hati, gerak daripada tubuh kita. Semua adalah gerak, karena gerak adalah hidup. Saya yakin Anda kan hidup semua. Masa Anda hidup tidak bisa mengenali hidup Anda sendiri atau gerak-gerak yang ada pada diri Anda sendiri? Ya itulah spiritual. Spiritual bukan kita harus melihat jin, melihat setan, melihat apapun, tidak. Tapi kita mengenali entitas-entitas itu, kita kenali dan tahu itu ada. Karena keberadaannya bisa dirasakan. Dekat sekali gitu loh. Jadi dimensi rasa itu dengan dimensi pikiran seperti benang sutra. Ya, seperti rambut ini dibelah 7 batasnya. Kalau salah-salah ya kita mengalami
halu tadi, halusinasi. Baiklah, saudaraku semua, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai, orang-orang yang luar biasa, bangsa yang besar di atas bumi ini. Terima kasih telah menyaksikan video yang saya buat sore ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang dari apapun. Salam damai semesta raya, salam damai seluruh alam. Rahayu, rahayu, rahayu.